اللهم صل وسلم يا لقلبي يا لقلبي صرار غابا ثواب منانا بحبيبي عم العنا Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Natawassalu bihaqqi ismi sayyidina Muhammad, natawassalu bihaqqi sayyidil mursalin wa barakatihi wa zatihi wa nurihi wa anbiya wal mursalin bihaqqi sayyidina wa nabiyyina Muhammad fi kulli du'aina. Ya Allah, atawazzahu ilaika bihaqqihi ya rabbal alamin. Fal awwalu bihadhihi du'a, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma azbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asbir ummata sayyidina Muhammad. Adkhilhum ya Allah binuri sayyidina Muhammad
fi ahwalihim walinnasi ajma'in. Allahumma hdi ya Allahumma sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummata sayyidina Muhammad waj'al ummata sayyidina Muhammad min ahli jannatika naim. Khususan li ummati sayyidina Muhammad ala ummi wa ala ummina wa abina wa walidaina waghfir lahum ya Allah warhamhum wa wa'fu anhum bihaqqi sayyidina Muhammad fawasi madkhalahum fid dunya wa madkhalahum fil akhirah wa quburihim wa ahwalihim wa anjil lahum ya Allah jannatain jannatad dunya wal akhirah ya Rabbana fataqabbal du'aana ala hajatina wa maqsudina ala jati sayyidina Muhammad. Auhid lana ya Allah, auhid ruhana ya Allah ila ruhi sayyidina Muhammad. Ij'al lana ya Allah bi qudami sayyidina Muhammad wa tahtihi fi kulli zahirin wa batinin. Fataqabbal lana innaka antal wahhab ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha bi ghairi hisab. Khususan liman hadir fi hajal majlis wa liman anfaqa fi hajal majlis. Ij'alahum marzukan fi rizqikal kasir. Allahumma ksir rizqahum rizqan kasiran wa wasi'an min kulli jihatin min jami' ghaibika bi ghairi minnati makhluqatin bi mahdi fadlika wa karamika ya rabbal alamin. Allahumma qbil hajatahum hajatan fid dunya wa hajatan fil akhirah wa sahih jasadahum wa afiyatan lahum fid dunya wal akhirah. Allahumma sallim lana wa sallim liman hadir bi hajal majlis wa sallim li auladihim wa walidaihim salaman kamilan fid dunya wal akhirah. Allahumma sahil lahum ya Allah ziarata li maqami sayyidina Muhammad wa fatah qulubahum wa ru'yatahum fi manamin ru'yatan ya Allah jamali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ij'al lana nuran min nuri sayyidina Muhammad. Ij'al bi amamina wa qalbina wa yaminina wa simalina wa fawqina wa tatina nuran bi nuri sayyidina Muhammad wa asabina wa lahmina wa damina wa syarina wa basarina wa lisanina wa izamina bi nuri sayyidina Muhammad. Waj'al lana wastakhlafna ya Allah bi bahri sayyidina Muhammad wastakhlana ya Allah bi bahri nuri sayyidina Muhammad. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ij'al li qulubina fawqan kariman ya Allah waj'al lisanan lana kulla ahwalin ya Allah kama taqulu fi kitabikal karim panaqulu biha kun fayakun. Ya Rabbana ij'al fi quwwatina wa sultanina bi alif lam mim bi kullil hal wa bi
kullil hurufin wa ahwalin wa sawtin wa bi kullil adadi makhluqikal karim. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu akbar adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa minada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekhulahum al-Fatihah. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kita mendapatkan berkah, rahmat dan kasih sayang dari Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah. Sebentar dulu. Lihormati lil Habib Musa Al-Hafsi. Selamat datang Habib Musa di Banjarmasin. Beliau di Balangan, Biblah. Balangan asal Banjarmasin, kemudian dapat madu di salah Biblah. Dapat bini di Balangan. Nah, Balangan alhamdulillah, kemudian beliau pindah ke Balangan. Kemudian yang ulun hormati Habib Umar Basin, Habib Yahya Al-Habsi kah apa nih? Al-Kap lah, Habib Yahya Al-Kap, Habib Abdurrahman Asegab bersama Habib Husain Asegab. Nah, alhamdulillah terkumpul para habaib di dalam majelis ini. Mudah-mudahan mendapatkan kita berkah, rahmat dan kasih sayang dari Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Faqad hudallahu zakirin yaqulullahu ta'ala wazkuruhu kama hadakum. Sungguh Allah telah memberikan hidayah bagi orang-orang yang pandai mengingat Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 198, wazkuruhu, ingatlah kepada Allah, kama hadakum, sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada kamu. Ketahuilah, kata Syekh, engkau dapat berzikir mengingat Allah itu semata-mata karena hidayah anugerah Allah pada dirimu. Wa ila maratibil zikrikum, maka ketahuilah zikir itu memiliki martabat-martabat, memiliki teknik-teknik, memiliki tingkatan-tingkatan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam, afdalu ma aqulu ana
wa maqalahu nabiyyuna min qabli. Nabi bersabda dalam hadis, seabdal-abdalnya kata Nabi, ma'akulu yang aku ucapkan, ana wa maqalahun nabiyyun, baik yang kuucapkan maupun yang diucapkan para nabi-nabi terdahulu min qabli sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah wa ummatihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau nabi yang paling abdal adalah la ilaha illallah, kita umat beliau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini semoga tidak lupa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pembuka amal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, penutup amaliyah juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi tidak umat siapa-siapa. Nabi Muhammad umat siapa? Enggak ada kan? Nabi ana wan nabiyuna min qabli, dan para nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Kita pang nabi lah. Kita nabi lah, lain. Kita adalah umat Nabi Muhammad, maka zikir kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga fi akhiri kalamina au fi hadisin sahih, man akhiru kalamihi la ilaha illallah daqalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucap kalimat la ilaha illallah daqalal jannah, pasti dia masuk surga. Maka kita umat Nabi adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertanyaannya kadang-kadang ada pertanyaan, hal mataqulu la ilaha illallah ayyadkhulakum ilal jannah? Apakah dengan hanya mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan mendapatkan surga? Jawabnya na'am, bala, betul sekali. Tetapi begitu sulitnya ucapan itu kita ucapkan pada akhir hayat kita, karena beratnya hati kita, beratnya mulut kita mengucap itu. Kecuali orang-orang yang membiasakan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu cara pemahamannya. Jangan pakai akal. Jangan pakai akal. Memakai akal, masa dengan kalimat ini aja orang bisa masuk surga? Itu kan dengan akal. Orang sekarang itu banyak jadi liberal. Liberal tuh rasionalitas, mengagungkan, menuhankan rasionalitas. Kalau rasionalitas itu terlalu diagungkan, nanti semua data-data agama tuh bisa dirasionalkan, bisa dicari-cari. Ujung-ujungnya nanti tidak percaya dengan Allah. Allah ingin dilihatnya di mana Allah, yang mana Allah lah. Sana kemarin mencari, karena tidak ditemukannya Allah, akhirnya dia tidak menjadi percaya lagi dengan Allah Subhanahu. Na'udzubillah min dzalik. Palikuli maqam martabatun qasyatun. Maka tiap-tiap makom itu ada martabat tingkatan masing-masing secara khusus. Imma jahran au khufyatan. Kadang-kadang di antara amaliyah setiap martabat itu ada jahran yang terlihat, yang terdengar. Kadang-kadang ada yang secara tersembunyi demi sembunyi. Subhanallah. Semisal pal awalu hadahum ila zikri lisan, semisal ucapan zikir lisan. Jadi tidak boleh kita menganggap enteng zikir lisan. Mentang-mentang kita mengerti zikir hati, kita menganggap enteng zikir lisan. Semua itu ada martabat, ada tingkatan, dan kita pakai semuanya. Seperti kita menginjak sepeda, semuanya kita pakai di sepeda itu. Memang yang terlihat johirnya yang dipakai sepeda itu apa? Kursinya apa namanya? Nih, tempat duduknya. Yang lain terpakai itu sama anunya, sama setangnya, sama apa lagi yang kelihatan, sama itunya, yalah. Nah, pelangnya bang tidak dilihat lagi, yalah. Apalagi lampunya tidak dilihat, ya kan, remnya tidak dilihat. Ternyata semuanya berguna, bermanfaat. Jangan hanya melihat johir saja, tapi juga bagian kelengkapan di dalamnya. Nah, dalam hal inilah Syekh Abdul Qadir Jailani menginginkan zikir itu di semua lini per detik kehidupan kita, gitu kan? Bil awalil bab fi kitab Sirrul Asrar, dalam awal bab pada kitab Sirrul Asrar beliau berbicara tentang ruh Muhammad.
au fiha yusamma Nur Muhammad, disebut juga dia dengan Nur Muhammad. Bagian daripada pemahaman Nur Muhammad itu ialah kita melihat alam semesta ini tidak lain adalah Nur Muhammad, karena asal kejadian alam semesta prosesnya daripada Nur Muhammad. Alam semesta ini disebut oleh Al-Quran sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Muhammad juga disebut di dalam Al-Quran sebagai rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka dengan ayat ini, maka bagaimana kita memandang alam semesta ini sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rambut kita rahmat, peluh kita rahmat, kita dapat berdiri rahmat, melihat buah-buahan rahmat. Bukan hanya buah yang masak keranum yang enak dimakan, tapi juga buah-buah yang buruk, mungkin yang busuk, hanya terlihat johirnya busuk, tapi dibalik itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebusukan itu hanya Allah menampakkan betapa dia bukan hanya bisa membuat yang baik, tetapi juga dia bisa mencacatkan sesuatu yang baik. Seperti juga Allah bisa mengangkat derajat seseorang, Allah juga bisa menghinakan derajat seseorang. Wa iju mayyasa wa tazillu mayyasa. Allah bisa mengangkat, bisa merendahkan. Allah bisa menghidupkan, Allah pula yang bisa mematikan. Karena itu wa yuqalu min kalami Syekh Abdul Qadir Jailani fiha li ilmil haji fi ibadatillahi ta'ala, yang minggu kemarin oleh Syekh, bahkan ketika orang berhaji, jangan sampai hanya kulitnya dia berhaji, tapi juga batinnya dia berhaji. Kalau bisa dalam berhaji itu, kata Syekh, menempati 12 zikir asma Allah. Pertama la ilaha illallah, yang kedua Allah, yang ketiga hu atau yahu, yang keempat ada hak atau hu hak, Allahu ya hak. 5 ya hayyu, 6 ya qayyum, 7 ya qahar, 8 ya wahhab, 9 ya fatah, 10 ya wahid, 11 ya ahad, 11-12 ya somad. Dalam konteks yang lain, ya somad itu yang ke-11, yang 12 adalah ya ahad. Nanti kita jelaskan, itu berkait dengan pana dan bako nanti. Kita teruskan minggu kemarin. Itu hanya pengantar aja lah. Pengantar. Minggu kemarin kita jelaskan bagaimana ketika tawaf, bagaimana ketika tawaf kudum, bagaimana ketika memakai masang ihram, sampai kita berada di Mina. Wahia ma bainal haramain. Kita sudah wukuf di Arafah kemarin sudah. Wahia ma bainal haramain, maka engkau berada di antara dua negeri. Ailil makna fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam min jalabain, yakni dari dua gunung, yaitu bertempat di Mina, berkemah di Mina selama salasata yaum, 3 hari lamanya di Mina bermalam. Siapa yang naik haji, tanyakan di Mina bagaimana. Fawaqafa bainahuma, maka berwukuflah, maksudnya bertempat tinggallah di Mina itu selama 3 hari. Setiap hari kerjaannya hanya melempar jumrah, yaitu jumratul aqabah, jumratul wusta, jumratul ula, wusta, dan jumratul aqabah. Summa jabahan nafsal mutmainnati bimulajamatil ismi sahabi. Maka pada saat duduk di Mina itu melajimkanlah, yaitu bagaikan menyembelih tubuh sendiri, menghunus, merusak diri sendiri, tapi menghunusnya dengan al-mutmainnah, untuk mendapatkan ketenangan. Maksudnya bukan menebas menyakiti diri lain, istihlak maksudnya, mempanakan diri. Nah, mempanakan segala hawa nafsu, hilanglah hawa nafsu,
menghilangkan hawa nafsu, menghilangkan kehendak iradah, menghilangkan hawa nafsu iradah, menghilangkan tabiat, kebiasaan-kebiasaan yang jelek, segala perbuatan mengenang perbuatan yang buruk, tidak ingin lagi dilakukan. Maka orang itu bimula jamatil ismi sabi, orang itu melazimkan isim yang ketujuh, yaitu kohar, al kohar, hu kohar, hu kohar, hu kohar, hu kohar. Li'annahu ismul pana, karena makna al-kohar di sini merupakan isim yang pana. Nah, kohar ini adalah isim yang pana. Sebagai pembanding dalam kitab Walillahil Asmaul Husna Fad'uhu biha li Syekh Ahmad Abdul Jawad, beliau mengisahkan tentang al-kohar ini. Kenapa kita harus diingat? Ada beberapa ayat Al-Quran di dalamnya, Anda cari sendiri nanti. Sebagian saya sampaikan di sini. Antara lain dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 39, Al-Quran surah Ar-Ra'du ayat 16, kemudian Quran surah As-Sod ayat 15, kemudian Al-Quran surah Az-Zumar ayat 4, kemudian Ibrahim ayat 48. Banyak sekali ya Al-Kohar itu. Wa may yatadabbaru hadhil ayati yukinu bi annallahu wal wahidul qahar. Barang siapa yang mentadaburkan, menjadikan ibrah, pembelajaran pada makna kalimat al-qahar ini dengan yakin, seyakin-yakinnya, fala qadimun siwahu, tidak ada yang kidam kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang sedia. Jadi segala sesuatu halik, likulisain halik, segala sesuatu hancur. Malaikat penghancur semuanya hancur. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal awalu laisa qablahu syai'un wa huwal akhirul baqi ba'da fana khalqi laisa ba'da syai'un. Dialah yang awal, tidak ada sebelumnya sesuatu itu. Dialah yang sedia. Wahwal akhir, dia pula yang akhir. Maksudnya tidak berkesudahan. Maksudnya awal adalah dia sedia. Dia sedia, tidak, bukan berarti dari sesuatu yang tidak ada, tapi dia sedia. Ba'da fana qalqihi laisa ba'da say'un qahara ibaduhu bil mauti. Di antaranya dia adalah membuktikan dirinya qahar, maka dia pun menghidupkan manusia, menghidupkan alam semesta. Hu qahar, hu qahar. Ai piha lil makna nafaqatir ruh waruhu Muhammad, ai yusamma nur Muhammad. Hembusan yang pertama itu adalah hu, hembusan yang pertama adalah hu. Dari hu itu timbullah nur Muhammad namanya, atau yang disebut di dalam hadis rahmat Allah. Syabakat, telah terdahulu rahmati min ghadabi, rahmatku untuk dunia ini daripada emosiku, marahku. Wa qahara ibadahu bil maut, lalu dia dengan koharnya, dengan kohar itu daya paksanya. Kohar itu adalah Allah yang maha memaksa. Bil mauti, Allah menciptakan kematian, kehancuran bagi segala sesuatu. Bukankah bukan hanya manusia saja yang bisa mati, tapi semua alam di sekeliling kita mati. Semua hewan sudah kita buktikan mati di hadapan kita, di sekeliling kita. Bahkan bukan hanya hewan, benda-benda alam ini terlihat cedera demi saat, waktu demi waktu. Cat yang indah dulunya mulai kusam, itulah membuktikan kepanaannya. Makin kusam, makin kotor, dan hilang menjadi tanah. Anda berpikir tanah itu adalah yang hebat? Tidak. Tanah itu pun bisa longsor oleh kekuatan yang lain. Segala sesuatu rusak dan binasa. Hanya Allah yang maha agung, yang qadim, wal awalu wal akhir. Subhanallah. Maka ketika hamba mengucap hu qahar, hu qahar, sadarlah penciptaan sesuatu ini karena semata-mata kehendak Allah semata. Hu qahar, lalu dibiasakannya di napasnya, ditariknya napas hu,
Hembusannya adalah kohar. 5 japiha pi nafasin. Kenapa harus dengan napas? Kenapa harus kita lakukan dengan napas? Supaya tubuh kita juga bersama dengan kita mengingat Allah dan menyadari bahwa Al-Qahhar itu adalah satu-satunya wahid, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan tubuh kita. Apakah Anda ingin mengajak tubuh Anda untuk mengingat Allah atau tidak? Maka gerakkan napas Anda. Jangan engkau biarkan, kata Syekh Ibnu Athaillah, tubuhmu sia-sia keberadaannya. Caranya adalah dengan memasukkan kalimat zikir dalam napasmu. Allah, melewati renggang napas itu masuk ke darahmu, masuk ke jantungmu, ke tubuhmu, dan syaraf-syaraf dirimu. Subhanallah. Inilah cara yang johir, yang paling mudah. Selain dengan sautan syadidan, dengan suara yang keras, untuk menciptakan pendengaran kita mengenal dan menghayati tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Qahhar. Jadi kalau ada pertanyaan qahhar itu apakah kita lapaskan? Boleh kita lapaskan untuk supaya telinga kita mendengar, bagian-bagian lahir kita mendengar, selain dengan resapan tadi. Maka ketika kita mengucap qahhar, engkau bagaikan berhaji, duduk di Mina. Di Mina, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, engkau berada di Mina, seolah-olah engkau berada di Mina. Falamma barazulahu qala lahum limanil mulkul yaum faqala Allahu azza wa jalla lillahil wahidil qahhar. Seperti firman Allah barazulahu, ketika Allah mengadakan di akhirat, manusia timbul kembali sebagaimana sedianya, dengan kelipatan bumi yang dulu dihancurkan Allah, diganti dengan bumi yang baru di akhirat kelak. Manusia dikumpulkan Allah, bermunculanlah manusia. Maka saat itu manusia bertanya-tanya, siapakah yang maha kuasa atas segala semua ini? Maka Allah menjawab ketika itu, lillahil wahidil qahhar. Hanya satu saja yang berkuasa itu, hanya satu saja yang bisa memaksakan kekuasaannya, yaitu Al-Qahhar, yaitu Allah Al-Qahhar. Subhanallah. Terusakan dikit lah. Walaqad arsalallahu al-wahiduhul qahhar rusulan ila qaumihim mubasyirina wa munzirina bi annahu ma min ilahin illallahul wahiduhul qahhar. Sungguh Allah telah mengutus al-wahidul qahhar, makna mengutus rusulan, seorang rasul dalam pengertian al-wahidul qahhar, dia yang maha kuasa. Utusan itu, hai para utusan, kamu diutus oleh siapa? Diutus oleh al-wahidul qahhar, qahhar yang ahad, yang satu-satunya bisa memaksa, yang lain tidak bisa. Ila qaumihim mubasyirina munzirina, atas semua bangsa-bangsa, untuk memberikan kabar, mubasyirina wa munzirina, kabar gembira dan kabar takut tentang api neraka. Bi annahum ma min ilahin, maka saat itu ma min ilahin, tidak ada sesuatu ilah, Allah Tuhan, illallah, kecuali Allah al-wahidul qahhar, yang maha qahhar, satu-satunya tunggal. Wa huwa rabbu kulli syai'in wa khaliqu kulli syai'in. Subhanallah. Nah, karena itu qahhar ini bagus diamalkan. Qahhar, kita panah dengan al-qahhar. Nah, panahnya bagaimana? Ya, yang saya ceritakan itu di situ kita panah. Yang saya ceritakan itu hanya Allah yang tahu. Kita ini tidak ada qahharnya, kita ini tidak ada qahharnya. Makanya kalau istri cerewet di rumah, bisa lah pian menghilangkan kecerewetannya. Nggak bisa kan? Buktinya pian bukan qahhar. Coba makinnya cerewet, makin kacak pinggang pian bisa dipangkong apa kayak halo bisa biblah. Qahhar ya kelak. Nah, bila qahhar itu resap kita, ya kan, bila kita ingat melihat alam dunia ini adalah karena qahhar Allah. Di dalam qahhar itu ada rahmat Allah. Nah, itu suhudun Nabi, itu suhud Nabi kita. Ingat kita loh Nabi, jawab pulang. Ingat dengan Nabi itu ibadah pulang. Coba bayangkan zikirnya. Di pikiran kita meresapi qahhar,
long mekos sudah berzikir, melihat alam semesta dalam kekuasaan, melihat pandangan kita sudah mengingat Allah enggak? Mengingat Allah sudah. Ayo. Apalagi sampai terpesona Bahit kemarin. Oh, terpesona kita pulang melihat, wah hebatnya Tuhan menciptakan bini kuni bisa bermamai lo nako. Nah, ya kelak. Wah. Ayo. Ya kelak, tambahi pulang amalnya suhud, rahmat, melihat sealam semesta ini meskipun Allah itu memaksa, tapi bersamaan dengan pemaksaan Allah itu rahmat Allah dihadirkan dalam kehidupan. Semua yang kita pandang tidak lain adalah rahmat. Rahmat itu dimunculkan dimulai dengan lahirnya atau diciptakannya oleh Allah Nabi besar Muhammad SAW, baik pada batinnya itu ruh Nabi Muhammad SAW di alam ruh. Ini belum belajar alam ruh Nabi lagi lah. Kemudian yang kedua adalah johir Nabi li maulidi Rasul pada kelahirannya, maka dua-duanya adalah gambaran rahmat Allah memunculkan alam semesta ini. Tidak ada di dunia ini, kata Allah, kecuali rahmatku, godopku nanti, godopku, marahku nanti aku ketampilkan di akhirat kelak. Nah, siapa yang ingin menemui godop Allah? Api neraka tuh. Bila siapa yang ingin menemui godop Allah, berarti api neraka. Lebih baik menghadap Al-Qahar Allah di dunia ini supaya godop Allah tidak datang lagi di akhirat kelak. Itu harapan apa? Harapan kita. Mungkin ada kisah Paloi waktu kecil. Kisah sedikit. Paloi ini belajar alif bata tuh guru namanya apa, guru Jainal Arifin. Diajari oleh gurunya alif bata sa jim ha kho tuh sampai ya tuh udah mau bisa juga. Coba turuti itu si siapa, Garbus bisa. Apa sih kelebihannya Garbus sih? Garbus tuh bisa membaca. Apa kelebihannya? Apa supaya ulun bisa mengatakan wow kak dengan Garbus ini wow begitu kak? Guru aja bukan wow, ikan jangankan wow, alif bata aja ikan kada ingat harus si gurunya. Kelemahan kita adalah menggunakan akal kita. Hilangkan akal kita, gunakan iman kita untuk panah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan aja munculkan, keimanan aja lagi munculkan, jangan nina. Nah, melihat, jangan akal kita kayak pakai lalu bingung, kita membuat pertanyaan akhirnya bingung juga sendiri karena kita kurang cerdas. Lebih baik kita jalan iman. Lihat alam semesta ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah. Apa aja rahmat Allah, pokok rahmat Allah. Nah, baik. Panah di rahmat Allah dulu, masuk terus dalam rahmat, tenggelam terus, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kamu di dalam rahmat itu ada Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Alam semesta raya ini bersumber daripada Nur Muhammad. Tuh bingung istilah Nur Muhammad. Ruh, bersumber dari ruh, itu aja sudah. Ruh, alam semesta ini tanpa ruh tidak bisa. Pian hidup bisa lah tanpa ruh? Nggak bisa. Nah, karena tidak bisa, ruh itu dari tiupan Allah. Di dalam hadis maupun dalam Al-Quran, tiupan Allah. Pakai dalil gak pulang belum? Coba panjangan lagi lah. Tiupan Allah. Tiupannya itu namanya hu. Ya kah? Nama Allah sendiri yang disebut Allah. Dari disebut nama Allah itu keluarlah yang bernama Muhammad. Ya kah? Nah, tapi zikirnya jangan Muhammad, salah. Fuqahar, karena itu pada ilmu batin lah. Masya Allah, tiupan yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa hikmah bagi kita, menambah ketebalan iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.
hu 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 ha hu ha hu ha hu ha hu hai hu hai hu hai hu qayyum hu qayyum hu qayyum hu qayyum hu qayyum hu qahar hu qahar hu qahar hu qahar hu wahab hu wahab hu wahab hu wahab hu fatah hu fatah hu fatah hu fatah hu fatah hu wahid hu wahid hu wahid hu wahid hu wahid hu somad 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 hu ahad hu ahad 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 ahad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaizu wa tunalu bil ibu wa husnul hawatimi wa yastasal qama bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin